Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Aditya Pratama. NIM saya 2024-0201-0053. Saya dari Fakultas Ilmu Sosial, Prodi Bimbingan Konseling, dari kelas sore. Saya akan membacakan tugas dari dosen. Saya akan membacakan saja ya, soalnya banyak tugasnya, banyak materinya. Itu saya baca. Yang pertama adalah konsep dasar pengembangan diri dalam profesi konseling. Pengembangan diri pribadi dalam profesi konseling merujuk pada proses di mana konselor secara aktif meningkatkan kualitas diri mereka, baik dari segi keterampilan, pengetahuan maupun aspek emosional dan sosial. Ini mencakup yang pertama ada kesadaran diri, yang kedua ada refleksi pribadi, yang ketiga adalah pengembangan keterampilan, yang keempat adalah manajemen emosi. Urgensi pengembangan pribadi dalam profesi konseling. Yang pertama ada kualitas layanan, yaitu pengembangan pribadi yang berkelanjutan berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan konseling. Yang kedua ada hubungan terapeutik. Hubungan yang kuat antara konselor dan klien sangat penting untuk keberhasilan konseling. Yang ketiga ada pencegahan burnout, yaitu pengembangan pribadi membantu konselor mengelola stres dan emosi yang penting untuk mencegah burnout dan menjaga kesehatan mental mereka sendiri. Yang keempat ada etika dan profesionalisme. Konselor yang berkomitmen untuk mengembangkan pribadi cenderung lebih mematuhi prinsip etika dan kode etik profesi, yang pada gilirannya melindungi kesejahteraan klien. Lanjut, yang kelima ada adaptasi terhadap perubahan. Dalam dunia yang terus berubah, konselor perlu beradaptasi dengan perkembangan baru dalam teori, teknik, dan kebutuhan klien. Secara keseluruhan, pengembangan diri dan profesi konseling bukan hanya penting untuk pertumbuhan individu konselor, tetapi juga untuk keberhasilan dan efektivitas layanan konseling. Yang nomor 2 adalah peran konselor dalam berbagi konteks layanan. Konselor memiliki peran yang sangat penting dalam berbagai konteks layanan, dan peran ini dapat bervariasi tergantung pada lingkungan dan kebutuhan klien. Berikut adalah beberapa konteks layanan di mana konselor berperan. Yang pertama adalah konseling pendidikan, yaitu di bidang bimbingan akademik dan pengembangan karir. Yang kedua adalah konseling kesehatan, yang dimana meliputi terapi individu dan konseling keluarga. Yang ketiga adalah konseling komunitas, yaitu program dukungan dan advokasi. Yang keempat adalah konseling perusahaan, yaitu kesejahteraan karyawan. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan. Yang kelima, konseling kritis, yaitu intervensi darurat dan pencegahan bunuh diri. Yang keenam adalah konseling agama dan atau spiritual, yaitu pendampingan spiritual dan resolusi konflik.
Yang ketujuh adalah konseling online, yang itu berupa teknologi modern seperti sekarang, seperti Zoom kayak gitu tuh. Nah, dalam semua konteks ini konselor berperan sebagai pendengar yang empati, fasilitator perubahan dan sumber informasi yang berharga. Mereka membantu klien untuk memahami diri mereka sendiri, mengatasi tantangan, dan mencapai tujuan pribadi atau profesional mereka. Nah, yang ketiga ini konsep kesadaran diri. Kesadaran diri adalah kemampuan untuk mengenali dan memahami diri sendiri termasuk emosi, pikiran, nilai-nilai, dan perilaku. Dalam konteks konseling, kesadaran diri sangat penting karena beberapa alasan ini. Yang pertama ada pemahaman emosional, yaitu konselor yang memiliki kesadaran diri dapat mengenali emosi mereka sendiri dan bagaimana emosi tersebut dapat mempengaruhi interaksi dengan klien. Yang kedua ada identifikasi nilai dan keyakinan, yaitu kesadaran diri juga mencakup pemahaman tentang nilai-nilai dan keyakinan pribadi yang dapat mempengaruhi cara konselor berinteraksi dengan klien. Yang ketiga ada pengalaman pribadi, yaitu konselor perlu menyadari bagaimana pengalaman hidup mereka dapat mempengaruhi pandangan dan pendekatan mereka terhadap konseling. Yang keempat adalah peningkatan keterampilan interpersonal, yaitu kesadaran diri memungkinkan konselor untuk lebih memahami bagaimana mereka berinteraksi dengan orang lain sehingga mereka dapat meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan membangun hubungan yang lebih baik dengan klien. Dan juga ini dari konsep refleksi diri. Refleksi pribadi. Refleksi pribadi adalah proses introspeksi di mana individu merenungkan pengalaman, tindakan, dan perasaan mereka. Dalam konteks konseling, refleksi pribadi memiliki beberapa aspek penting. Yang pertama adalah evaluasi pengalaman, yaitu konselor melakukan refleksi untuk mengevaluasi pengalaman mereka dalam sesi konseling. Yang kedua adalah pembelajaran dari kesalahan, yaitu refleksi pribadi memungkinkan konselor untuk belajar dari kesalahan atau tantangan yang dihadapi dalam sesi. Yang ketiga adalah pengembangan empati, yaitu melalui refleksi konselor dapat lebih memahami perspektif klien dan mengembangkan empati yang lebih mendalam. Yang keempat adalah peningkatan kesadaran diri. Proses refleksi juga berkontribusi pada peningkatan kesadaran diri. Yang kelima adalah integrasi teori dan praktik. Refleksi pribadi membantu konselor mengintegrasi teori yang mereka pelajari dengan cara praktik nyata. Nah, secara keseluruhan kesadaran diri dan refleksi pribadi adalah dua konsep yang saling berkaitan dan sangat penting dalam profesi konseling. Keduanya membantu konselor untuk menjadi lebih efektif dan dalam praktik mereka, meningkatkan hubungan dengan klien dan mendukung pertumbuhan pribadi dan profesional. Nah, yang nomor 4 ini regulasi emosi. Regulasi emosi adalah strategi regulasi emosi bagi konselor. Regulasi emosi adalah kemampuan untuk mengelola dan
mengontrol emosi baik dalam diri sendiri maupun dalam interaksi dengan orang lain. Bagi konselor, kemampuan ini sangat penting untuk menjaga profesionalisme dan efektivitas dalam memberi layanan kepada klien. Berikut adalah beberapa strategi regulasi emosional yang dapat diterapkan oleh konselor. Yang pertama adalah kesadaran diri emosional. Yang kedua adalah teknik pernapasan. Yang ketiga adalah meditasi. Yang keempat adalah refleksi dan jurnal. Yang kelima adalah survei dan dukungan profesional. Yang keenam adalah pengembangan keterampilan komunikasi. Yang ketujuh adalah pengaturan lingkungan kerja. Yang ke-8 adalah pengelolaan stres. Yang ke-6 adalah membangun jaringan. Yang ke-9 adalah membangun jaringan dukungan. Yang ke-10 adalah pendidikan berkelanjutan. Dengan menerapkan strategi-strategi ini, konselor dapat lebih dalam mengelola emosi mereka sendiri, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas layanan yang mereka berikan pada klien. Regulasi emosi yang efektif membantu konselor untuk menjaga kesejahteraan mental dan emosional mereka sendiri, yang sangat penting dalam profesi yang menuntut ini. Yang kelima yaitu prinsip-prinsip etika profesi konselor. Prinsip etika profesi konselor adalah pedoman yang mengatur perilaku dan praktik konselor dalam memberikan layanan kepada klien. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk melindungi kesejahteraan klien, menjaga integritas profesi, dan memastikan bahwa konselor bertindak dengan cara profesional dan bertanggung jawab. Berikut adalah beberapa prinsip etika yang umum dalam profesi konseling. Yang pertama ada kerahasiaan, yaitu konselor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan oleh klien. Yang kedua adalah kejujuran dan integritas. Konselor harus bertindak dengan jujur dan transparan dalam semua interaksi dengan klien. Yang ketiga adalah kompetensi. Konselor harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memberikan layanan yang lebih efektif. Yang keempat adalah penghormatan terhadap klien. Konselor harus menghormati martabat, hak dan nilai-nilai klien. Yang kelima adalah kewajiban untuk melindungi klien, yaitu konselor memiliki tanggung jawab untuk melindungi klien dari bahaya. Yang keenam adalah hubungan profesional. Konselor harus menjaga hubungan profesional yang sehat dengan klien, menghindari hubungan yang dapat menimbulkan konflik kepentingan atau masalah pribadi lainnya. Yang ketujuh adalah pemberian informasi yang jelas. Konselor harus memberikan informasi yang jelas dan mudah dipahami kepada klien tentang proses konseling, termasuk tujuan, metode, dan kemungkinan berhasilnya. Dan yang terakhir adalah tanggung jawab sosial. Konselor harus menyadari dampak sosial dari praktik mereka dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Nah, prinsip-prinsip etika ini membantu konselor untuk menjaga praktik mereka dengan integritas dan profesionalisme, serta memastikan bahwa klien menerima layanan yang aman, efektif, dan menghormati hak mereka. Dengan cara mengikuti prinsip-prinsip ini, konselor dapat membangun hubungan yang kuat dan saling percaya dengan klien, yang merupakan dasar dari proses konseling yang sukses. Yang keenam adalah tanggung jawab profesional
dan kode etik. Nah, tanggung jawab profesional dan kode etik adalah dua aspek yang penting dalam praktik konseling yang memastikan bahwa konselor bertindak dengan integritas, profesionalisme, dan menghormati hak-hak klien. Berikut adalah penjelasan mengenai keduanya. Yang pertama adalah tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesional merujuk pada klien pada kewajiban yang dimiliki oleh konselor untuk memberikan layanan yang berkualitas tinggi dan etis kepada klien. Yang kode etik adalah seperangkat pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesional atau atau sekelompok ini konseling untuk mengatur perilaku praktik konselor. Kode etik ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahwa konselor tidak bertindak dengan cara yang etis dan profesional. Beberapa elemen penting dari kode etik meliputi yaitu prinsip etika, yang kedua adalah standar praktik, yang ketiga adalah tanggung jawab sosial, yang keempat adalah prosedur pelaporan, yang kelima adalah kepatuhan terhadap hukum. Nah, tanggung jawab profesional dan kode etik adalah fondasi dalam praktik konseling yang etis dan efektif. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, konselor dapat memastikan bahwa mereka memberi layanan yang berkualitas, menjaga integrasi profesi, dan melindungi kesejahteraan klien. Nah, yang nomor 7 ini teknik efektif dalam hubungan konseling. Teknik komunikasi yang efektif sangat penting dalam hubungan konseling karena komunikasi yang baik dapat membangun kepercayaan, meningkatkan pemahaman, dan memfasilitasi proses praktik. Yang memfasilitasi proses PUT. Beberapa teknik komunikasi yang dapat digunakan oleh konselor untuk menciptakan hubungan yang efektif dengan klien. Yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif. Yang kedua adalah refleksi. Yang ketiga adalah pertanyaan terbuka. Yang keempat adalah empati. Yang kelima adalah validasi. Yang keenam adalah menghindari penilaian. Yang ketujuh adalah memberikan umpan balik kontraduktif. Yang ke-8 adalah penerapan tujuan bersama. Nah, dengan menerapkan teknik-teknik komunikasi ini, konselor dapat membangun hubungan yang kuat dan efektif dengan klien, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil proses konseling. Komunikasi yang baik adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, di mana klien merasa nyaman untuk berbagi dan mengeksplorasi perasaan serta pengalaman mereka. Lanjut, nomor 8. Pengembangan empati dan keterampilan mendengarkan aktif. Pengembangan empati dan keterampilan mendengarkan aktif adalah dua aspek yang sangat penting dalam praktik konseling yang efektif. Keduanya berkontribusi pada hubungan terapeutik yang kuat dan membantu klien merasa didengarkan, dipahami, dan dihargai. Berikut adalah penjelasan masing-masing serta cara untuk mengembangkan keduanya. Yang pertama adalah pengembangan empati.
Pengembangan empati adalah kemampuan untuk memahami dan merasakan pengalaman, perasaan, dan perspektif orang lain. Dalam konteks konseling, empati memungkinkan konselor untuk terhubung dengan klien secara emosional dan memberikan dukungan yang lebih baik. Berikut adalah caranya. Yang pertama adalah memahami perspektif klien. Yang kedua adalah menggunakan pernyataan yang terbuka. Yang ketiga adalah refleksi emosional. Yang keempat adalah mendengarkan tanpa menghakimi. Yang kelima adalah meningkatkan kesadaran diri. Nah, lanjut ke keterampilan mendengarkan aktif. Mendengarkan aktif adalah keterampilan berkomunikasi yang melibatkan perhatian penuh kepada pembicara dan tujuan untuk memahami pesan yang disampaikan. Berikut adalah beberapa cara untuk mengembangkan keterampilan mendengarkan aktif. Yang pertama adalah fokus penuh pada klien. Yang kedua adalah menggunakan isyarat nonverbal. Yang ketiga adalah refleksi. Yang keempat adalah menghindari interupsi. Yang kelima adalah tanyakan pernyataan yang klarifikasi. Yang keenam adalah memberikan umpan balik yang berkontributif. Yang ketujuh adalah melatih kesadaran diri. Pengembangan empati dan keterampilan mendengarkan aktif adalah proses yang berkelanjutan dan memerlukan latihan serta kesadaran diri. Dengan meningkatkan kedua keterampilan ini, konselor dapat membantu hubungan yang lebih kuat dengan klien, menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, serta meningkatkan efektivitas proses konseling. Keterampilan ini tidak hanya bermanfaat dalam konteks konseling, tetapi juga dalam interaksi sehari-hari dengan orang lain. Baik, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf karena banyak salah kata saya. Saya tutup dengan Parma Santi. Om Santi Santi Om.